Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali pada mata kuliah analisis makanan dan minuman. Topik kita hari ini adalah bahan tambahan pangan pewarna. Definisi pewarna menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 menyatakan pewarna adalah bahan tambahan pangan, bisa berupa pewarna alami maupun pewarna sintetis, yang ketika ditambahkan atau diaplikasikan pada pangan mampu memberi atau memperbaiki warna. Kemudian tujuan penggunaan pewarna dalam pangan adalah yang pertama, pewarna tersebut akan meningkatkan atau memberikan warna pada makanan. Kemudian mampu mengembalikan warna yang hilang pada saat dilakukan pengolahan atau proses penyimpanan. Kemudian penggunaan pewarna akan membuat warna produk olahan menjadi homogen atau seragam. Nah, selain itu juga dengan penggunaan pewarna akan memberikan karakteristik tertentu warna tertentu yang diinginkan pada produk pangan yang dibuat. Nah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang bahan tambahan pangan, di sana disebutkan bahwa pada label sediaan pewarna itu mencantumkan yang pertama adalah nomor indeks atau color index. Kemudian ada tulisan pewarna pangan yang ditulis dengan huruf besar berwarna hijau dan diletakkan di dalam kotak persegi panjang yang juga berwarna hijau. Kemudian ada logo huruf M di dalam suatu lingkaran yang berwarna hitam. Kemudian jenis pewarna berdasarkan pada Permenkes nomor 33 tahun 2012 ada dua jenis pewarna di sana. Yang pertama adalah pewarna alami dan yang kedua adalah pewarna sintetik. Kita akan membahas pewarna alami ya. Pewarna alami berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 dijelaskan bahwa pewarna alami merupakan pewarna yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi atau sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral, atau sumber alami yang lain, termasuk pewarna identik alami. Nah, berikut contoh dari bahan tambahan pangan pewarna alami. Yang pertama itu kurkumin, dia berasal dari tanaman temulawak atau kunyit. Ini adalah menunjukkan color index ya, color indexnya sekian. Kemudian ada riboflavin, kemudian ada karmin, kemudian klorofil, ada karamel 1, karamel 3, karamel 4, karbon tanaman, ada beta karotin yang berasal dari sayur-sayuran, dan ini ada juga ekstrak anato. Kemudian ini adalah lanjutan dari tadi ya, bahan tambahan pangan prawarna alami. Karotenoid, ini ada beta karotin, sintetiknya, color indexnya sekian dan seterusnya. Kemudian ada pewarna merah bit, ada antosianin, ini adalah pigmen berwarna merah dari beberapa jenis tanaman, ada titanium dioxide. Nah, kemudian ini ada pigmen. Nah, pigmen itu secara alami terdapat pada tanaman atau hewan. Misal contohnya pigmen itu adalah yang pertama ada klorofil, dia adalah zat berwarna hijau. Kemudian ada karotin berwarna jingga, dan ada contohnya mioglobin, dia berwarna merah, terdapat pada daging.
Selanjutnya, ukuran penggunaan zat pewarna yang digunakan harus memperhatikan ambang batas penggunaannya. Nah, ambang batas penggunaannya itu umumnya adalah menggunakan satuan BPJ ya, bagian per sejuta, atau istilah lainnya adalah ppm, atau dengan satuannya yang lain yaitu miligram per kilogram. Di sini saya berikan contoh, misalnya penggunaan beta karotin itu mempunyai ambang batas 33 bpj. Selanjutnya kita bahas pewarna sintetis. Jadi pengertian pewarna sintetis itu adalah pewarna yang diperoleh secara sintesis kimiawi. Contoh-contohnya diantaranya ada tartrazin dengan color indeksnya sekian, kemudian kuning quinolin, ada kuning FCF, kemudian ada karmoisin, kemudian ponceau, kemudian eritrosin, merah alura, ada indigotin, biru berlian, ada hijau FCF, kemudian ada coklat HT. Pewarna sintetis dijual di pasaran dengan penandaan khusus yang tadi sudah saya bahas ya. Penandaan yang baku itu adalah dengan tanda M di dalam lingkaran hitam. Kita lihat misalnya biru berlian itu penggunaan untuk kacang kapri. Kacang kapri yang produk kalengan, dia memiliki ambang batas penggunaan 200 mg per kilogram. Ini artinya bahwa tiap kilogram produk kacang kapri itu hanya boleh ditambahkan pewarna biru berlian sebanyak 200 mg. Kemudian ada juga yang penggunaan pewarna yang memanfaatkan reaksi karamelisasi, gitu ya. Jadi pembentukan karamel dari gula yang dipanaskan. Kalau kita memanaskan gula, kita akan memperoleh hasil warna coklat, gitu ya. Misalnya digunakan pada kembang gula atau roti yang dibakar. Tidak semua reaksi yang terjadi pada pangan yang menimbulkan warna gelap ya, seperti terjadi pada reaksi karamelisasi tadi yang bisa dimanfaatkan. Ada juga yang merugikan atau berkesan tidak baik pada produk pangan. Contohnya adalah warna gelap yang timbul karena terjadinya reaksi antara gugus aminoprotein dengan gugus karbonil. Ya, ini misalnya terjadi pada susu bubuk yang disimpan dalam waktu yang lama, dia akan menimbulkan warna gelap yang tidak menguntungkan sama sekali. Kemudian ada reaksi oksidasi. Dia menghasilkan warna hitam atau coklat gelap gitu ya. Misalnya terjadi pada permukaan buah apel atau kentang yang kita potong. Nah, reaksi oksidasi tersebut ini biasanya dipercepat dengan adanya logam maupun enzim. Baik teman-teman, kita lanjutkan dengan pewarna yang dilarang digunakan untuk produk pangan. Ya, ada beberapa pewarna yang dilarang penggunaannya. Yang nanti kita akan bahas adalah metanyl yellow di sini, kemudian ada juga rhodamin B di sini. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan membahas tahapan umum untuk identifikasi pewarna dalam makanan. Ada 4 tahapan di sini yang secara umum gitu yang kita lakukan. Yang pertama tentu saja dilakukan preparasi sampel, persiapan sampel begitu. Kemudian dilakukan proses ekstraksi atau purifikasi pewarna di dalam larutan atau ekstrak makanan. Kemudian dilakukan pemisahan dari pewarna lain kalau ada. Dan selanjutnya baru dilakukan suatu proses identifikasi pewarna yang dipisahkan tersebut. Kemudian kita bahas tentang rhodamin B.
Seperti yang saya sampaikan tadi, rodamin B adalah salah satu contoh pewarna yang dilarang digunakan dalam pangan. Di sini saya tampilkan struktur dari rodamin B. Dia memiliki rumus molekul C28, H31, Cl, N2O3 dengan bobot molekulnya adalah 479,02 gram per mol. Dia punya nama dagang tetraetilrodamin, kemudian reonin B, D, dan red nomor 19. Kemudian berbentuk kristal, dia tidak berbau dan umumnya berwarna merah keunguan. Dia memiliki kelarutan mudah larut di dalam air, dalam alkohol, HCl, dan NaOH. Kemudian sebenarnya rodamin B itu adalah pewarna kertas, tekstil, atau dia adalah suatu reagensia yang digunakan untuk pengujian antimon, kobalt, maupun bismut. Jadi dia sama sekali tidak boleh digunakan dalam pangan dan dia dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetika. Ini berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan nomor 386 tahun 1990. Selanjutnya saya sampaikan cara pengujian rodamin B pada pangan. Ada 4 reaksi yang digunakan dalam pengujian rodamin B tersebut. Di antaranya adalah dengan reaksi amil alkohol dalam lingkungan atau dalam suasana asam, kemudian reaksi amil alkohol dalam suasana basah, kemudian reaksi asam stearat, dan reaksi khusus untuk rodamin B, ya. Jadi masing-masing uji ini nanti bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya rodamin B di dalam produk pangan. Selanjutnya ke metanyl yellow. Jadi metanyl yellow ini juga adalah pewarna yang dilarang digunakan untuk pangan. Berikut struktur dari metanyl yellow. Metanyl yellow memiliki bobot molekul 452,37 gram per mol dengan rumus molekul C18, H14N3, NaO3S. Ini sinonimnya dari metanyl yellow. Kemudian metanyl yellow itu berbentuk serbuk padat, dia berwarna kuning kecoklatan dan kelarutannya dia mudah larut di dalam air, agak sukar larut dalam benzen, ether, dan sedikit larut dalam aseton. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah produk degradasi dari metanyl yellow itu dia lebih toksik. Baik, selanjutnya kita bahas bagaimana cara uji metanyl yellow dalam produk pangan. Nah, kita siapkan dulu sampel yang mengandung metanyl yellow sebanyak 5 ml kita ukur, kemudian kita masukkan ke dalam corong pisah. Selanjutnya ditambahkan dengan larutan NaOH 10% sebanyak 6 ml. Kemudian ditambahkan dengan larutan NaCl 20% sebanyak 60 ml dan dilakukan 2 kali ekstraksi dengan masing-masing menggunakan 25 ml amil alkohol. Selanjutnya ekstrak atau fase amil alkohol tersebut dikumpulkan dan diekstraksi kembali sebanyak 2 kali masing-masing menggunakan campuran amonia air 1:9 sebanyak 5 ml. Kemudian cuciannya dibuang, ya. Fase airnya itu dibuang. Nah, yang diuji kemudian ditambahkan 2 ml HCl pekat. Nah, sampel tersebut dikatakan dia positif mengandung metanyl yellow jika terbentuk warna ungu. Baik teman-teman, selanjutnya di sini saya tampilkan bagaimana cara kita melakukan preparasi sampel untuk tujuan identifikasi pewarna dalam produk pangan.
Nah, sampel yang kita mau uji itu biasanya bisa berupa larutan atau bisa juga berupa sampel padat. Untuk sampel yang bentuknya larutan, kita langsung ukur saja larutan sampel tersebut. Kurang lebihnya adalah 30 ml. Kemudian kita asamkan dengan asam klorida 0,05 N hingga tercapai pH 4. Kita cek dengan pH universal. Kalau sampelnya berbentuk padatan, kita buat larutan dulu dengan cara sampel tersebut dilarutkan dalam air atau aquades. Kemudian dilakukan pencampuran, mengadukan ya atau menghomogenkan sampel tersebut. Baru kalau sudah diambil sebanyak 30 ml, kemudian diasamkan dengan asam klorida 0,05 N hingga pH 4 tercapai. Nah, selanjutnya kita siapkan juga alat yang digunakan untuk mengekstrak, menyari atau mengambil pewarna pada produk sampel pangan. Nah, di sini kita gunakan benang wool, ukurannya 40 cm. Untuk menghilangkan pewarna dari benang tersebut, benang wool itu biasanya ada pewarnanya. Kita terlebih dahulu mendidihkan benang wool tersebut di dalam air selama kurang lebih 30 menit. Nah, selanjutnya baru dikeringkan. Setelah kering, benang wool tersebut baru bisa digunakan dengan cara dimasukkan ke dalam sampel yang telah diasamkan tadi dan dididihkan selama 30 menit. Kemudian benang tersebut dikeluarkan, dicuci dan dikeringkan. Nah, teman-teman, setelah benang wool tadi siap, nah kita lakukan uji pewarna apa saja yang terkandung di dalam sampel tersebut. Nah, caranya adalah kita bagi ya benang wool tadi. Nah, di sini kita bagi menjadi empat bagian seperti itu, di mana masing-masing diletakkan di atas lempeng tetes atau droplet begitu ya, yang bentuknya cekung-cekung seperti itu. Kemudian masing-masing potongan itu diberikan reagen tertentu. Nah, di sini ada reagen NH4OH 10%, kemudian HCl pekat, H2SO4 pekat, dan NH4OH 12%. Kemudian baru kita amati warna yang terjadi. Misalnya, sampel tersebut mengandung sunset yellow. Maka kalau dia mengandung sunset yellow, maka pada penambahan atau penetesan dengan HCl pekat dia akan berwarna kemerahan. Dengan H2SO4 dia akan berwarna kecoklatan. Jika ditetesi dengan NaOH, maka dia juga coklat. Seperti itu. Dan pada saat dia ditetesi dengan NH4OH, pada bagian yang lain dia tidak berubah. Kalau dia mengandung tartrazin, ya, jadi kita cek, jika dia ditambah HCl pekat dan H2SO4 pekat, kok dia sedikit gelap, nah, kita curiga dia mengandung tartrazin. Nah, kalau dia violet dengan penambahan H2SO4 pekat, nah kita curiganya dia mengandung Ponseo 4R. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh untuk uji atau identifikasi pewarna pada sampel produk pangan atau sampel pangan, teman-teman. Baik teman-teman, demikian sedikit penjelasan dari saya terkait dengan bahan tambahan pangan pewarna dan bagaimana cara uji sampel pangan yang mengandung bahan pewarna tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.